Kayaknya sudah dari tadi udah gak tahan. Ya, kita berikan kesempatan kepada Bapak Saifuddin Ibrahim. Saya juga agak lucu jadinya. Silakan. Kita sambut Bapak Saifuddin Ibrahim. Silakan Bapak. Waktunya 15 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. In the name of Christ. Jadi salam damai itu hanya ada dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada damai. Amin. Suami istri aja berantem, anak dengan bapak bunuh-bunuhan. Tetapi dalam Yesus sumber segala damai. Amin. Maka Yesus disebut Raja Damai, Raja Shalom. Amin. 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 Ya, itu nomor 1. Saudara-saudara, saya berterima kasih kalau boleh diundang untuk jadi pembicara dalam kesempatan ini. Ini sudah berabad-abad debat Muslim dan Kristen, dan seolah-olah nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Maka diulangi lagi tahun ini. Mohon maaf Pak, saya salah. Kepada semua audiens, mohon maaf, handphonenya tolong dimatikan atau di silent karena sangat mengganggu. Ya, terima kasih. Lanjut Pak. Ya, saya dari Muslim 41 tahun hidup sebagai orang Islam. Saya mengerti Quran, mengerti. Saya belajar usuluddin, semua agama saya pelajari. Surat Al-Fat ayat 6. Wa idza qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Yesus Kristus Isa Al-Masih berkata kepada kaumnya, hai Bani Israel, aku adalah putusan Allah kepada kamu, membenarkan Taurat. Dan saya memberitakan kabar gembira akan datangnya Nabi setelah aku namanya Ahmad. Dan itu saya cari sendiri. Yang Kristen juga cari sendiri. Banyak Al-Quran itu tokoh buku Islam. Setelah saya jadi Kristen, saya buka Injil, tidak ada satu ayat pun Yesus ngomong seperti itu. Penasaran saya. Berarti Al-Quran ini membingungkan saya. Termasuk saya banyak belajar, apakah Muhammad itu Nabi? Ketika orang-orang Nasrani yang Kristen bertanya kepada Muhammad, kalau kamu Nabi, tunjukkan saya dong bukti kalau kamu Nabi, sebuah mukjizat. Tetapi ada 5 ayat dalam Al-Quran mengatakan, ya tentang mukjizat itu katakanlah dari Allah. Dan saya termasuk orang-orang yang menunggu seperti kamu baca 5 ayat dalam Al-Quran. Muhammad tidak punya mukjizat. Kalau dalam Al-Quran yang tidak ada di dalam Injil, Yesus membuat burung dari tanah liat, ditiup terbang. Muhammad saya minta 1 lalat dibikin terbang. Enggak ada ayat 1 pun dalam Al-Quran. Sebenarnya bukan itu pembicaraan saya. Saya hanya meminta supaya ada mukjizat. Tidak ada bukti. Ketika orang-orang Nasrani bertanya, ya salunaka anir ruh, orang Yahudi dan Nasrani bertanya tentang roh. Muhammad berkata, kulir roh min amri rabbi. Roh itu utusan Allah. Setelah saya baca Injil, ternyata bukan bertanya tentang esensi roh, tetapi hidup dalam roh. Bagaimana orang itu hidup dalam roh? Karena manusia itu jasmani dan rohani. Hidup dalam roh itu bukan berarti harus sujud sampai jidat hitam. Bukan. Adalah menyembah dia dengan roh dan kebenaran. Mau pakai apa saja, telanjang pun sekali doa gak apa-apa. Di dalam Islam kita sudah wudu, sentuh tangan dengan perempuan, batal wudunya. Itu bukan roh. Apakah kulit wanita itu? Kulit wanita itu bangkai.
Sehingga kalau ini salah harus butuh nah. Oke, saya lanjutkan. Ini kan hanya preambul pembukaan supaya panas semua. Karena dari tadi saya panas kan Pak. Terutama guru saya ini sama Bu Gita itu panas dengan beliau itu. Dan tadi saya sudah ajak dia panco. Mari kita panco, karena panco ini akan membuktikan kita menang di debat nanti. Saya kalah. Saudara-saudara, kalau ada orang Islam masuk Kristen, dia tidak mengerti Alkitab. Karena wahyu firman Allah hanya diturunkan ke Bani Israel, bukan kepada orang Batak dan orang Manado. Maka tidak ada Nabi Batak, Nabi Manado, apalagi Nabi Jawa. Apalagi saya orang Bima, Nabi Bima nggak ada. Jadi semua firman Allah itu diturunkan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa lain. Kejadian 17 ayat 18, yang akan menerima wahyu Allah itu hanya dari Ishak, bukan Ismail. Cari semua perjanjian baru, bukan dari Ismail Pak Insang. Kecuali Alkitab Bapak beda dengan Alkitab saya. Mungkin Alkitab Bapak itu yang sudah dipalsukan. Allah tidak pernah mempercayakan firman-Nya kepada bangsa Arab, dan firman-Nya hanya dipercayakan kepada Bani Israel. Mazmur 147 ayat 19-20, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya kepada dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Bangsa Arab, bangsa Mesir, bangsa tidak mengenal hukum pencipta langit dan bumi. Mereka hidup dalam kegelapan. Titik. Haleluya di sini bukan puji Tuhan, tapi titik. Tidak ada omongan sekali, tidak ada lagi debat setelah hari ini. Quran surat Al-Maidah ayat 20. Ini kita ikut-ikutin Quran benar atau enggaknya, karena masa antara Alkitab dengan Al-Quran 600 tahun muncul Quran. Nah, Al-Quran mau mencoba menerangkan, mencari kebenaran dari perjanjian lama dan perjanjian baru, mau mencari bukti. Wa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika, kalau kamu ragu wahai Muhammad tentang apa yang diturunkan kepada kamu, baca, tanyakan kepada orang ahli kitab. Ya benar, debat ini adalah kalian bertanya, saya jawab. Tapi Muhammad aja tanya begitu, apalagi pengikutnya. Ini bahaya ini. Dulu saya kita tema Pak. Oh, ini temanya. Yesus. Ini pas temanya. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu, apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Jadi firman Tuhan tidak pernah diberikan kepada bangsa manapun. Next, apakah kelebihan Israel? Roma 3 ayat 1, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi, dan apakah gunanya sunat? Banyak, termasuk Anas Urbaningrum sunatan. Kita harus gantung di atas Monas. Bukan urusan sunat potong ujungnya, itu mental kita yang harus diperbaiki. Roma 3 ayat 20 ayat 2, banyak sekali di dalam segala hal pertama-tama, sebab kepada mereka dipercayakan firman Tuhan. Jadi wahyu Allah hanya diberikan kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa manapun. Yang mengherankan saya, kenapa ada Al-Quran? Padahal Muhammad orang Arab. Nah, kita bongkar itu Al-Quran, kalau berani bongkar Al-Quran. Quran surat ke-5 45 ayat 16, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab
kekuasaan. Jadi orang Israel walaupun negaranya satu begitu ditakutin oleh seluruh dunia. Saking canggihnya itu bangsa itu, saking keras kepalanya, saking kurang ajarnya itu bangsa. Yang terima Kristen itu nggak ada 2%. Orang yang di Israel itu nggak ada. Tapi orang Islam selalu mengkaitkan. Orang Kristen juga ikut imbasnya, termasuk gereja nggak boleh dibangun. Kami telah berikan kepada Bani Israel Alkitab, kekuasaan dan kenabian. Ini kata Quran loh, bukan kata saya, bukan nenek moyang saya. Dan kami lebihkan mereka atas segala bangsa. Wa faddalnahu 'alal alamin. Diakui oleh siapapun. Orang Kristen masuk Islam, yang kedua, menurut Quran, orang Islam masuk Kristen terkutuk sampai hari kiamat. Kata Quran. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara apa yang ditentukan Allah di dalamnya. Jadi orang Kristen harus tetap Injil, nggak boleh meninggalkan Injil. Barang siapa waman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan Injil, ini kata Quran, maka mereka adalah orang-orang fasik. Jadi ada orang Kristen masuk Islam terkutuk sebagai orang fasik sampai hari kiamat. Ini kata Quran, kata saya. Kembali ke tema. Ya, masuk tema sekarang. Masuk tema. Muhammad tidak menubuatkan Yesus tidak menubuatkan Muhammad. Nah itu baca sendiri. Ketemu. Makanya TKB dikirim ke Arab Saudi, yang pulang hamil balik ontak. Dalam Injil hanya ada semacam ini, Yesus adalah Alfa dan Omega. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Yohanes 16 ayat 2, kamu akan dikucilkan, bahkan banyak saatnya, datang saatnya setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa itu berbuat baik kepada Allah. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang sudah saya kutip, tapi waktunya sedikit, tapi masih 15 menit loh. Jadi Muhammad tidak dikenal oleh orang Yahudi dan orang Kristen awal. Kenal setelah Muhammad datang, baru kenal Islam, baru kenal Nabi Muhammad. Karena diceritakan oleh orang Islam kepada orang Kristen. Dan di antara orang Kristen ada yang masuk Islam gara-gara cerita itu. Ini ayat-ayatnya, dicari lagi di ayat yang lain. Isa Al-Masih dalam Al-Quran, apa yang Bapak omongkan tadi oleh saudara, semuanya saudara berdua ngomong tentang Yesus dalam Al-Quran, dan itu beda jauh. Karena ibu Isa Al-Masih menurut Al-Quran adalah saudara Harun. Harun itu adalah kakak Musa. Musa dengan Yesus itu 1500 tahun. Jarak antara Maryam yang menghamil, yang membawa bayi Yesus ini, yang diceritakan oleh Al-Quran itu adalah saudara Harun. Bagaimana mungkin seorang wanita hamil Yesus 1500 tahun? Cari Quran, tepat sekali hubungan saya. Tetapi selalu dikait-kaitkan bahwa Maryam ini adalah ibu Yesus yang diceritakan dalam Alkitab. Ayatnya ada dalam Quran surat Imran ayat 36, Maryam itu binti Imran. Tidak ada cerita ini dalam Perjanjian Baru bahwa Maryam itu anak Imran. Mana ada? Saya nggak belajar sembarangan. Saya sungguh-sungguh belajar. Berarti apa yang Anda ngomongkan dengan apa yang kami pahami beda jauh. Beda jauh. Bukan Isa Al-Masih yang Anda maksudnya adalah Yesus Kristus. Karena ibunya aja beda. Yesus Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Sekarang saya tanya kepada orang Kristen, Yesus lahir di mana? Langsung ngomong apa? Nah di sini lahir di bawah kurma. Ngawur sekali. Jadi debat kita selesai. Waktu habis. Masih Pak. Habis, mohon maaf.
semua menyaksikan Bapak Ibu, bahwa sesuai dengan aturan yang dibuat oleh panitia, tetap bicara pada tema. Yang kedua, tidak perlu menjelek-jelekan agama, tidak perlu menunjuk pribadi-pribadi. Baik, semuanya sepakat. Kita jaga ketertiban, ketenangan, kedamaian dalam rangka mencari kebenaran. Setuju? Baik, tepuk tangan untuk pembicara kita. Baik, untuk pembicara yang ketiga dari Muslim, silahkan Bapak Insan LS Mokokinta. Tidak perlu untuk terbakar, biasa saja, karena harus menyampaikan dengan santun sesuai dengan kesepakatan bersama dan juga sesuai dengan aturan panitia. Kepada Bapak Insan LS Mokokinta, waktu 15 menit, tidak lebih. Siapapun tidak diperbolehkan lebih. Kepada Ustaz Insan LS Mokokinta, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saya to the point saja. Tadi katanya hanya ada salam damai dalam Yesus. Saya mengucapkan Assalamualaikum. Karena di Alkitab menyuruh mengatakan Assalamualaikum. Kita lihat ini Alkitab. Terbaca di layar? Terbaca? Tidak. Lihat. Lalu kata orang tua itu Assalamualaikum. Ini Alkitab cetakan tahun 1941. Alkitab cetakan baru sekarang Assalamualaikum diganti dengan jangan khawatir. Ini jauh sekali menyimpang ya. Jadi Pak Haji, Pak Ibrahim ya, saya tidak perlu menganukan Anda tadi. Perhatikan, Anda baru-baru masuk Kristen, jadi banyak tidak paham tentang Bible. Alkitab cetakan 41. Saya bawa Alkitabnya ini. Matius 26 ayat 9, maka seketika juga tetangga yang mendapatkan Yesus sambil berkata, Assalamualaikum. Ya, ya Rabbi. Ya. Jadi ucapan Assalamualaikum itu lebih berbobot ketimbang selamat pagi, ya kan? Assalamualaikum itu doa, ya. Baik, saya tidak membicarakan, tapi tadi kok saya lihat sepertinya keluar tema semuanya, ya kan? Yang mau dibicarakan buktikan Yesus itu Tuhan, bukan nabi atau manusia. Ini sudah kemana-mana. Singgung Muhammad, singgung Quran, itu sudah keluar tema. Mestinya maaf ya, moderator keduanya saya ingatkan, tolong kalau keluar tema ditegur, ya supaya terfokus, ya kan? Yang perlu dibicarakan sudah langsung sudah baik ya. Pak, itu kesimpulan saya. Sudah. Kalau Pak Ibrahim dia karena sudah 2 kali. Kalau nanti Pak Ibrahim 3 kali bicara, Pak Ibrahim mau keluar. Sangat. Bukankah tema ini tulis sejak Oktober siapa Kristus atau Nabi atau satu bukti bukan Tuhan? Ya buktikan. Kita akan buktikan Yesus itu bukan Tuhan. Nanti bapak-bapak kita buktikan 1001 bukti Yesus Tuhan. Itu yang ingin jemaat tahu. Nggak usah kita nyinggung-nyinggung yang lain. Siapa Yesus, Tuhan atau Nabi? Dan menurut Alkitab atau Bible, ya menurut Allah Yesus. Dan mereka yang sehidup sejaman dengan Yesus. Dan ya, orang yang hidup sejaman dengan Yesus, yang bergaul langsung dengan Yesus, berhadapan muka dengan Yesus, mengatakan, dan orang banyak itu menyebut inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Jadi orang itu lebih tahu dari Pak Pendeta hidup 2000 tahun kemudian. Mereka tahu siapa yang berhadapan muka, inilah Nabi Yesus. Itu Nabi, dia bukan Tuhan.
Saya akan fokus, saya hanya menggunakan Alkitab, saya tidak mau menggunakan Quran. Sesuai saat konsisten dengan temanya ya. Menurut Alkitab. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan dia seorang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Ini boleh lihat di Alkitab. Dia ini benar-benar nabi. Dia adalah seorang nabi. Jadi mereka yang sejalan dan bergaul dengan Yesus tentu paling tahu siapa Yesus. Kesian mereka itu lebih dapat dipercaya ketimbang orang yang hidup 2000 tahun. Saya masuk Islam karena saya ingin menjadi pengikut Yesus yang setia dan benar. Kita lihat apakah saya menyimpang dari apa yang Yesus ajarkan. Saya bangga dengan keislaman saya. Saya telah menjadi pengikut Nabi Muhammad, tapi sekaligus saya tidak meninggalkan Yesus. Karena Yesus Nabi Isa, Nabi kami yang sangat kami muliakan. Tidak mungkin ajaran Nabi Isa alaihissalam bertentangan dengan ajaran Nabi Yesus bertentangan Nabi Muhammad. Tidak mungkin, karena Nabi Muhammad hanya meneruskan risalah Nabi Isa. Kalau ada bertentangan, pasti bukan ajaran Yesus. Kita lihat Yesus dalam 4 Injil. Yesus sendiri mengaku dengan mulutnya sendiri tertulis dalam 4 Injil. Lalu mereka kecil dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana. Injil Markus Yesus mengatakan dia seorang nabi. Injil Lukas, Injil Yohanes tetap Yesus mengaku dia itu seorang nabi. Dia bukan Tuhan. Lihat Nabi Musa, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa saya Tuhan Allah, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Jadi banyak ini kesaksian Allah sendiri. Tuhan Allah inilah di atas bumi, di bawah, dan tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Dengarlah orang Ismail, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Versi perjanjian lama. Ya. Banyak sekali ya. Tidak ada Allah kecuali aku. Bahwa akulah tetap dia, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ini tertulis di Alkitab. Itu saya aminkan. Lihat, banyak sekali. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Dan ya, bagaimana kesaksian Yesus? Saya sangat menghormati ucapan Yesus ini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, kata Yesus, tapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk menyatakan apa yang harus ya aku katakan dan aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Kita perhatikan Alkitab cetakan baru, cetakan lama, dan bahasa sehari-hari. Yohanes 17:1. Ini Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat, syahadatain. Yesus sendiri bersaksi, inilah hidup yang kekal, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus mengaku dengan jujur dan polos, Allah itu satu-satunya dan dia hanya diutus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah. Mestinya kan begitu. Inilah 2 kalimat syahadat yang pertama. Kata Yesus, yang benar Allah itu satu dan dia hanya seorang utusan. Cetakan lama, inilah yang kekal, itu supaya mereka mengenal Engkau Allah yang besar dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu. Bahasa Indonesia sehari, inilah hidup yang sejati dan kekal, supaya orang mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa. Jadi setiap pengaku diutus oleh Tuhan pasti seorang utusan Tuhan. Yesus mengaku diutus Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Itu mudah sekali kan kesimpulannya. Makanya saya menulis buku, nanti bisa dilihat di depan, dan 101 bukti sesuai dengan firman Yesus bukan Tuhan. Itu ada di depan bukunya ini. Maka berkatalah Yesus, "Penyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau menyembah." Iblis saja Yesus menyuruh menyembah itu hanya kepada Allah. Kita lihat Markus 12 ayat 28-29. Pasal 12 ayat 28-29. Ini Yesus sedang bersoal jawab dengan orang Saduki. Didengar oleh ahli Taurat.
Mereka bertanya, seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang itu, datang kepadanya. Mereka bertanya kepada Yesus, hukum mana yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu saya. Berarti Tuhan itu Allah kita, termasuk Allah dia. Tuhan itu esa berarti satu, bukan dua, bukan tiga. Kan Yesus tidak mengatakan dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu aku, enggak. Tuhan itu Allah kita, termasuk Allah dia. Ahli Taurat yang mendengar Yesus sedang berdialog dengan ahli Taurat, mengaminkan ucapan Yesus itu. Apa kata ahli Taurat? Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia, la ilaha illallah. Kenapa kita tidak mau aminkan ucapan Yesus? Bukankah ahli Taurat ini orang yang paling tahu siapa Yesus? Dia berhadapan langsung dengan Yesus, dia sendiri mendengar dengan kuping dia sendiri kesaksian Yesus bahwa Tuhan itu adalah kita, Tuhan itu esa. Di dalam Al-Quran ada, tapi saya tidak mau menggunakan Quran. Bagaimana Yesus mengaku dapat menyembah itu hanya kepada Allah yang dia sembah. Bisa tidak konsisten, komitmen. Saya tidak akan menggunakan Quran. Ya, segala firman yang kau sampaikan kepada aku, kata Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Ya berarti Yesus itu seorang utusan, bukan Tuhan. Dan kalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, kata Yesus. Sebab aku tidak seorang diri, tapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Saya aminkan ucapan Yesus, saya amalkan apa ucapan Yesus ini. Terus Yohanes 5 ayat 30. Ini terbaca nggak di layar? Oh iya, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau Yesus itu Tuhan, masa ada Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa? Masa ada Tuhan nggak bisa mengikuti, menuruti kehendaknya sendiri? Kenapa? Karena dia bukan Tuhan, dia hanya seorang utusan. Nah, wajar kalau Yesus tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menuruti kehendaknya sendiri, karena dia bukan Tuhan. Manakala Yesus dijadikan Tuhan, ini menjadi tidak wajar. Masa ada Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa? Masa ada Tuhan tidak bisa menuruti kehendaknya? Nah, jadi di sini setiap yang tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang tidak bisa menuruti menurut kehendaknya sendiri, berarti pasti bukan Tuhan. Yesus tidak bisa menuruti menurut kehendaknya sendiri, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengaku diutus oleh Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku diutus oleh Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Kesimpulan, Yesus bukan Tuhan, tapi hanya seorang nabi. Lima menit lagi. Ya, 2 menit. Yesus ketakutan kepada malaikat. Markus 22 ayat 43-44. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia Yesus sangat ketakutan, maka ia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik yang darah yang jatuh ke tanah. Kalau Yesus Tuhan, masa ada Tuhan menerima kekuatan dari malaikat? Masa ada Tuhan ketakutan sama malaikat? Masa ada Tuhan bersungguh-sungguh berdoa, saking takutnya bahkan keluar seperti keringat darah? Ini menunjukkan ketakutan yang amat sangat. Tapi manakala seorang nabi, rasul, manusia, utusan Allah, wajar kalau dia ketakutan. Tapi kalau dia dijadikan Tuhan atau Allah, ini menjadi tidak wajar. Tapi banyak orang Kristen mengatakan, wah itu kan takut kan manusianya. Karena Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Pada Yohanes 14:1 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Nah pada saat Yesus ketakutan, Tuhannya kemana? Cabut dulu, keluar dulu. Nggak mungkin kan? Jadi setiap
yang menerima kekuatan dari malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus menerima kekuatan dari malaikat, tapi Yesus bukan Tuhan. Setiap yang ketakutan kepada malaikat Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus ketakutan kepada malaikat Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan pasti bukan Tuhan. Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan. Setiap yang mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada Tuhan, kepada malaikat pasti bukan Tuhan. Yesus mengeluarkan seperti keringat darah saking takutnya kepada malaikat, berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi hadirin sekalian, kalau kami masuk Islam bukan karena kami kata apa tadi? Katanya waktu habis. Ya, justru kami masuk Islam karena kami ingin menjadi pengikut Yesus yang benar dan waktu habis. Terima kasih kepada Bapak Insan. Sekali lagi kami mohon kepada Bapak Ibu audien untuk men-silent handphonenya. Tolong. Mohon maaf, silakan di luar. Ya, kalau masih berbunyi satu lagi, ya, mohon kiranya untuk keluar karena di dalam adalah untuk orang-orang yang beradab, bukan untuk orang-orang yang tidak beradab. Tepuk tangan untuk seluruh kita. Baik, terima kasih Pak Insan sudah disampaikan pemaparannya. Lalu kita langsung saja untuk pembicara dari pihak Kristen yang ketiga, yaitu Bapak Pastor Joshua Deo. Kepada Bapak Pastor Joshua Deo, silakan kita berikan aplaus kepada Bapak Pastor Joshua Deo untuk menjadi penerangan beliau yang kedua. Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya mohon maaf, perkenankan saya bisa hidir mudik karena saya sendiri yang tidak punya laptop di sini. Jadi saya harus sekali-sekali kontrol di layar. Bagaimana kalau Anda semua senyum dulu buat saya? Ya, langsung saja. Bantahan pertama.